Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur, kemudian sholawat dan salam. Kebetulan pada bulan ini kita masih di bulan Maulid, yaitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan belajar tauhid menggunakan kitab Aqidatul Awam. Baik, kita baca sama-sama nadom muqaddimahnya ya, bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahadan wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi bila tahawuli. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang baik sekali. Tuhan kita Allah yang tidak bermula, Dia tidak punah dan tidak berubah. Salawat dan salam atas Nabi kita, Dia ahli tauhid, terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar padanya merapat. Baik, mukadimahnya kita sudah baca. Kita lanjutkan bait yang ke-45. Bait yang ke-45. Iya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai keluarga Nabi, anaknya Nabi, putra-putri Nabi, istri Nabi, sekarang paman Nabi. Baik, kita baca bait yang ke-45 bersama-sama. Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu sofiyatun datuh tidak. Hamzah dan Abbas adalah paman Nabi, Sofia bibi yang sangat mengikuti. Di bait ini kita diperkenalkan sama pamannya Nabi, Hamzah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Kemudian ammatuhu Sofiyatun datuh tidak. Ya. Bibinya adalah Sofia, Sayyidati Sofia yang mengikuti Nabi. Loh, pertanyaannya kok sedikit amat? Paman Nabi kok 2, bibinya kok 1? Sebenarnya pamannya banyak, ada 12. Tapi yang masuk Islam, yang mengikuti Nabi ada dua paman. Iya, yaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas, serta bibi Sofiyah, Sayyidati Sofiyah. Paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari saudara ayah beliau, siapa namanya? Iya, Sayyid Abdullah, ya, disebut Am, ya, kalau paman. Kalau bibi Ammah, ya, Amat. Paman Nabi sifatnya siapa? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, ya. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas ini paman yang mengikuti Nabi atau masuk Islam. Yang lainnya yang 10, ya, Abu Thalib, Abu Manaf, Abu Lahab. Nah, ini tabat yada Abi Lahabi wa tab ini ternyata
yang memusuhi Nabi itu paman beliau sendiri. Abdul Zubair ya, Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Muqawwam, Diror, Kitsam, Al-Mughirah, Al-Ghaidaq, Mus'ab dan Haris. Nah, 10 paman ini tidak masuk Islam. Yang masuk itu adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Ada yang menyatakan bahwa Al-Muqawwam dan Haris itu orang yang sama. Semuanya ada 12 paman. Paman beliau yang paling tua adalah Haris, yang paling muda adalah Abbas ya. Pamannya Abbas ini adalah adiknya dari ayahnya Nabi, namanya Sayyidina Abdullah. Yang paling bungsu ini adalah Sayyidina Abbas. Baik, kita akan bahas Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Paman-paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu dengan masa keislaman adalah Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah dan Al Abbas ya. Yang Nabi sudah menyebarkan agama Islam. Lantas yang masuk Islam hanya 2, yaitu Hamzah dan Al Abbas. Nih, paman pembela ya, paman beliau adalah Abu Thalib yang semenjak ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya diasuh bersama paman Abu Thalib, maka disebut paman sang pembela ya, paman sang pembela. Ketika Nabi umur 12 tahun diajak oleh pamannya untuk berdagang ke luar negeri ya, jalan kaki naik unta 700 km dari Makkah ke daerah Syam. Kamu pernah belum jalan kaki dari Pamanukan ke Surabaya kira-kira 700 meter? Belum pernah. Nabi usia SD ya, kelas 5 sudah berdagang ke luar negeri. Ketika itu rombongan Nabi selalu diiringi oleh awan tebal ya, awan cumulus, awan tebal ya, sehingga teduh ya, tidak panas. Kemudian ketemu dengan pendeta Bahiro. Wahai Abu Thalib, adakah di rombonganmu anak kecil? Kata pendeta Bahiro. Iya, ada. Sepupu saya. Coba panggil anak itu ke sini. Kemudian dibukakan baju Nabi kecil, ternyata ada khotam, ya, ada tanda di pundak Nabi. Wah, ini adalah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Kau Abu Thalib segeralah pulang. Kalau diketahui oleh orang Nasrani ini bahaya. Sejak saat itu Abu Thalib selalu menjaga Nabi. Ya. Tapi Nabi sangat sedih karena paman yang paling membela ya tidak masuk Islam. Makanya Nabi melumuri seluruh tubuh pamannya ya dengan air supaya tidak kena api neraka. Tapi sayang ya, ada yang terlewatkan. Ujung kuku jempol kakinya paman Nabi tidak kena air yang dilumuri oleh Nabi. Sehingga apa? Ketika masuk neraka, tubuhnya tidak apa-apa. Tapi ketika kakinya menginjak ke neraka, ujung kukunya tidak kena sapuan dari air yang diberikan Nabi. Yang kena ujung kaki, yang pecah saking panasnya api neraka itu kepala. Ya, kepalanya paman Nabi. Ya. Jadi intinya hidayah itu murni kekuasaan Allah ya. Paman Nabi sendiri yang beliau cintai tidak bisa masuk Islam. Hanya 2 pamannya yang masuk Islam, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Ada 1 paman yang
memusuhi Nabi, yaitu Abu Lahab. Ya, kamu ingat surat Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab di sini adalah paman Nabi. Lantas siapa paman Nabi yang masuk Islam? Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Hamzah ya meninggal ketika perang Khandaq ya. Ketika perang Khandaq, atau nanti Bapak cek lagi ya, perang apa. Waktu itu dikalahkan dengan tidak sekatria. Jadi dibunuh dari belakang oleh namanya budak ya, budak hitam, ditombak dari belakang. Jadi dibunuh secara curang ya. Kemudian Nabi setelah semua orang Mekah masuk Islam, ketemu sama dengan pembunuh pamannya. Wahai Ukasah, janganlah kau datang lagi ke hadapanku. Aku ini rahmatan lil alamin. Aku ini diutus untuk semua orang. Tapi kalau aku ingat kamu, aku jadi sedih, kebayang sama pamanku. Iya. Karena Sayyidina Abbas ini setelah dibunuh kemudian dimutilasi, ya, dipotong-potong tubuhnya ya sama orang kafir, sehingga Nabi merasa kehilangan dan sangat sedih ya kalau ingat tentang pamannya Hamzah. Yang kedua, paman Nabi yang masuk Islam adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas ini ya adalah paman adiknya dari ayah beliau, yaitu Sayyidina Abdullah. Nah, jadi dua paman ini yang masuk Islam, yang 10 tidak masuk Islam. Karena ada yang belum diutus menjadi rasul, 8 pamannya sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi yang mengalami masuk masa keislaman hanya 4, yaitu Abu Thalib, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Abbas. Yang masuk Islam cuma 2, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Baik, kemudian bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidati Sofiyah. Sayyidati Sofiyah ya, bibi beliau dari saudara ayah beliau disebut ammah ya. Kalau laki-laki kalau perempuan ammah. Sofiyah Ummu Az-Zubair bin Awam, kemudian Atikah, Barrah, Arwa, Umaymah, Ummu Hakim, Al-Baydha. Yang masuk Islam adalah Sofiyah, sedangkan Atikah dan Arwa masih diperselisihkan tentang masuk Islamnya atau enggak. Baik. Jadi kita ulangi lagi ya, bait Aqidatul Awam ya. Aqidatul Awam yang bait ke-45. Baik, kita baca bersama-sama. Hamzatu ammuhu wa abbasun kada, ammatuhu Sofiyatun datuh tada. Hamzah dan Abbas adalah paman Nabi, Sofiyah bibi yang sangat mengikuti. Bapak ulangi bahwa paman Nabi yang masuk Islam itu hanya 2 orang dari 12, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Bibinya pun cuma 1 yang masuk Islam, yaitu Sayyidati Sofiyah. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.